Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi itu gubernur Transoksiana. Kalau sekarang Afghanistan, Pakistan, Bangladesh itu dulu namanya Transoksiana. Sama dengan Indonesia ini, dulu namanya Nusantara yang meliputi beberapa negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Moro, Filipina, Patani itu masuk wilayah Nusantara. Kemudian ketika pecah-pecah menjadi beberapa negara, yang tertinggal Indonesia. Lama dengan Nusantara. Dulu juga ada Transoksiana, dan Pakistan, Bangladesh. Ada seluruh gubernur masyhur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Satu waktu gubernur Transoksiana ini ngirim surat pada Imam Syafi'i, yang ketika itu Imam Syafi'i masih tinggal di Baghdad, Irak. Jadi Imam Syafi'i itu menjadi mufti di dua negara. Pertama di Baghdad, kemudian beliau pindah ke Kairo, Mesir. Yang di Baghdad dikenal dengan istilah kaul. Ini orang nyangkut apa ngobrol diri apa mangan? Orang nyangkut ya. Tadi kan nggak paham, nggak apa-apa. Bapak Ibu kita lanjutin. Jadi Imam Syafi'i itu meninggal menjadi mufti di dua negara. Pertama di Baghdad, Irak. Yang kedua, kemudian beliau pindah ke Kairo, Mesir. Yang di Baghdad dikenal dengan istilah qaul qadim. Kemudian pindah ke Kairo, Mesir, menjadi mufti di Mesir yang dikenal dengan istilah qaul jadid. Ini sonnya, ekonya kurangi aja. Ekonya kurangi, kemudian powernya bassnya tambah dikit, biar suara saya agak jelas. Dan rada jelas ini loh. Ini jam 11:30 jam yang ngantuk kok. Bapak Ibu saya lanjut ya. Pertanyaannya begini. Ya Syekh, tolong sampaikan kepadaku bagaimana caranya saya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Transoksiana yang jauh dari pusat peradaban Islam. Ketika itu pusat peradaban Islam itu berada di Baghdad, Irak. Dulu pada Imam Syafi'i tinggal pusat peradaban. Jadi kalau ada ulama dunia bertanya tentang sumber agama, itu bertanya ke Baghdad, Irak, karena memang pusat peradabannya waktu itu berada di sana. Kirim surat, pertanyaannya begini, Syekh, tolong sampaikan kepadaku bagaimana caranya saya yang tinggal di Transoksiana bisa memahami Islam dengan benar. Maka ketika Imam Syafi'i ini mendapatkan surat ini sampai dibaca, Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Robin bin Sulaiman Al-Muradi. Dipanggil Imam Syafi'i, Kadir. Imam Syafi'i manggil pada dia, Renio, kesini, kami dia kesini. Imam Syafi'i yang menjawab pertanyaan, Robin bin Sulaiman yang nulis. Imam Syafi'i yang ngendikan, yang mendikte Robin bin Sulaiman yang nulis, menjawab pertanyaan gubernur Transoksiana Abdurrahman Al-Mahdi. Jawabannya begini, saudara gubernur, kalau ingin paham Islam dengan sempurna, maka setidaknya saudara gubernur harus memahami dua hal. Satu, namanya bayan nakli. Apa Bu? Wismunio nerang apa Bu? Satu namanya bayan nakli. Yang kedua namanya bayan akli. Bayan itu bahasa Arab, kalau bahasa kita keterangan. Bayan akli itu keterangan yang dinukil. Yang dinukil dari siapa? Dari Allah. Apa wujudnya? Wahyu. Wujudnya wahyu itu apa? Quran. Tapi dikasih catatan tuh sama Imam Syafi'i, Nur, gubernur sampai harus paham, Al-Quran ini ayatnya tidak sama. Sebab Al-Quran turun dalam siklus waktu yang lama. Al-Quran turun dalam siklus waktu 23 sing nom-nom gak ngerti, ketok goblok ini ngaji. Sebab Al-Quran turun dalam siklus waktu yang lama, Quran dalam siklus waktu 23. Jawaban belas gak bisa jawab. Al-Quran ini turun dalam siklus waktu 23 tahun, dan Al-Quran turun merupakan jawaban dari problem yang berbeda. Maka ayat di Al-Quran ayatnya berbeda. Ada ayat mukamah, ada ayat mutasabihah, ada ayat nasih, ada ayat mansukh,
mansuh, ada ayat muqayyad, ada ayat am, ada ayat khas, dan banyak varian di Al-Quran. Apa itu mukamah, apa itu mutasabihah, apa itu nasih, apa itu mansuh, apa itu muqayyad, apa itu am, apa itu khas. Kira-kira kalau ngaji ini butuh waktu 3 tahun. Ini jenenge kitab namanya Ulumul Quran. Dulu saya ngaji di Termas 3 tahun, sok ngaji dhewe, tidak mungkin saya menjelaskan ini ringkene saja. Tidak mungkin. Ngaji dhewe di Ulumul Quran, saya ngaji di Termas Pacitan 3 tahun baru atam ngaji Ulumul Quran. Elek-elek dulu puluhan tahun dari Termas, elek-elek alhamdulillah atam Sahih Bukhari. Elek-elek hatam Sahih Muslim, elek-elek hatam Tirmidzi, elek-elek hatam Nasai. Insyaallah tahun ini hatam Jalalan, hatam kula niki badhe dhuwuri, badhe dhuwur wiridan kula tafsir Jalalain. Insyaallah hatam kedua sebut. Insyaallah mau kemarin ke-8 mau ke-9. Tangga kalau lebih dhuwur wiridan kula tafsir Jalalain. Dan ngaji badhe dhuwur ngaji sama anak-anak masuk kelas ngaji tafsir Jalalain. Tiap dhuwur kecuali jadwal metu. Elek-elek ini, elek-elek. Jadi ngaji insyaallah nih. Jadi bagi ngaji ini buru-buru marom karena insyaallah Pak Tumuin sekarang Pak Tumuin sedang berjalan. Bapak Ibu tak lanjut ini. Jadi kalau saudara ini Imam Syafi'i ya Pak. Kalau saudara benar memahami itu wahyu min indillah maka Al-Quran ini Bapak Ibu. Kalau sekedar baca maka hanya butuh satu instrumen. Anakku, anak-anak kita semuanya, kalau hanya ingin bisa anaknya baca Quran dengan benar, maka hanya butuh satu instrumen ilmu, namanya ilmu makhorijul huruf atau dikenal dengan ilmu tajwid. Pokok anakku bisa maca huruf, pengen maca Quran tok, makanya butuh satu instrumen ilmu, namanya ilmu tajwid. Tapi kalau ingin memahami Quran yang 30 juz maka setidaknya butuh 6 instrumen ilmu. Butuh ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani. Tanpa 6 instrumen ini tidak mungkin bisa memahami Quran dengan benar. Kalau sekedar baca tajwid beres. Hatam Hidayatul Mustafid, hatam Hidayatul Sibyan, hatam terjemah, yakin baca Qurannya benar. Selesai kalau sekedar baca. Tapi kalau memahami butuh 6 instrumen ilmu, setidaknya setidaknya butuh ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Setidaknya 3, syukur 6 lah. 6 instrumen ilmu ini sudah hampir punah di lembaga pendidikan formal. Sanawiyah diajarkan cuma 1 juil, di aliyah cuma diajarkan 1 juil. 6 instrumen ilmu ini adanya hanya di pesantren. Selain di pesantren tidak mengajarkan ilmu ini. Sampai kuliah di UIN hanya sebagian kecil diajarkan. Di Sanawiyah sekecil. Yang full mengajarkan dari awal nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran iso dipahami dengan 6 instrumen ini. Tanpa ini mesti ngawur. Contoh saja. Ada ayat Quran yang turun ayat terakhir. Sekelingan masih ingat ya Al-Quran ayat yang terakhir yang turun. Turunnya ayat terakhir itu ketika Nabi sedang di ayo ranate ngaji kakang ngapun ini santriku naik kelas 3 SMP Bang sudah hatam Ibriti, kelas 3 SMP hatam Ibriti, kelas 1 SMA sudah ngaji tafsir Jalalain, fikihnya sudah fikih manhaji, tak ulang bab ini. Ini penting, jangan sampai estafet ilmu kita orang pesantren jadi hilang. Sampai sholawatan bagus, semangatan bagus, tapi jangan lupa ngaji. Keliling sholawatan kemana-mana, yo apik, tapi tidak cukup itu, sebab instrumen ilmu berada di rumah. Ini pentingnya. Ada deh, sholawatan apik, ngaji ini sholawatan keliling mana apik, tapi ngaji modal utama. Biar estafet ilmu, sanad ilmu tetap terjaga. Tak lanjut ya. Ayat terakhir
Quran yang surat terakhir turun apa? Terakhir tak itu. Mas santri, Quran yang terakhir. Al-Quran ayat terakhir yang turun di Mekah ketika Nabi sedang haji radok. Ketika sedang haji, ini santri loh, aku nih ngomong bukan kalau santri, ngaji saya nggak kayak gini lah. Ini ngaji di majelis taklim, ini ngaji di pondok pesantren, saya ngajiku ala santri. Kalau saya ngaji di awal nggak ngaji bab kayak ini. Ini karena dibahas. Kenapa Pak? Jangan sampai hanya puas di sholawatan tapi gak ngerti ilmu. Ini penting. Ini santri masalahnya. Jangan hanya puas kok iso sholawatan tok tapi gak iso maca kitab. Buyar. Estafet ilmunya bahaya ini. Yang kitabnya bisa tadi masuk di dalamnya kitab jejer sampai jangan-jangan raruh kitab opo. Saya masuk, ada tafsir Baidawi, ada tafsir Arifai. Jangan-jangan santri ini gak iso maca kitab kuning. Kacau kita. Ilmunya beliau ya kalau belum masih hidup, kalau beliau sudah tidak ada, siapa yang akan melanjutkan? Jadi perpustakaan mangkrak. Halo, aku harus semangat tinggi Pak. Mumpung semangat betul Pak. Ini Pak Eyanto Pak, ini kitabnya yang jadi perpustakaan di dalamnya itu kalau tidak ada santri yang melanjutkan estafet ilmu yang belum memiliki, lu siapa yang ngajar nih? Saya gak ngerti. Ini penting Pak. Hari ini beliau masih sehat, kita doakan sehat terus mimpin. Lihat begitu sepuh ilmunya sopo. Nek gak ada santri yang mampu melanjutkan estafet ilmu yang belum memiliki. Lah dulu ketika beliau mondok belajar ini, gini nahwu sorok balaghah kok santri sampai PA kan kacau Pak. Penting Pak. Ngejar jabatan monggo, ngejar profesi silakan, tapi jangan lupa ada estafet ilmu yang ada. Sampai punya kewajiban melanjutkan estafet ilmu yang beliau miliki. Penting Pak dasar ini, maka anak-anak ini penting harus didasari itu. Begitu punya kiai gak di perpustakaan dulu saya masuk, begitu saya masuk di dalam, saya dulu sering kesini. Sering gini, gue sowe banget, gak ngebel saya kok ngebel ini apa ini. Mantan saya sering. Ini penting Pak, kalau enggak ilmunya hilang, jangan-jangan santri ini gak katam sokai Bukhari, kacau Pak. Loh kalau saya belajar di termas, katam-katam jalan katam santriku, ya kudu katam Pak. Kalau saya dulu katam makmumin, santriku ya kudu katam. Kalau dulu saya katam Bulughul Maram, ya kudu katam. Kalau saya dulu katam ulumul Quran, santriku ya kudu katam. Kenapa? Melanjutkan estafet ilmu. Itu ini penting lah, media sosialisasinya ke masyarakat monggo. Tak lanjut ya. Kayak ini Quran surat terakhir yang turun terakhir ayat terakhir apa? Buka HP. Amir Ji, permisi buat yang ngadet nih. Orang sih buka HP nih, buka ada apa? Searching di Google. Ayat terakhir ada enggak? Buka. Pencetkan Google-mu. Ayat terakhir yang turun pencet ini penting Pak. Ini kenapa penting instrumen nahwu sorok balaghah mantek bayan ma'ani tadi? Ya. Bukan. Bunyinya gimana? Mimo cekal. Mitnya dipegang coba. Ayo, ayat terakhir gimana? Dingong. Al-yauma surat apa? Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 baca. Ayo surat Al-Maidah ayat Al-yauma terus no. Ini santri masalahnya ini. Kapok saking undang aku. Lo ngapunten saya ini kalau diundang di pondok pesantren di majelis taklim, acaranya kok khataman impriti langsung saya jadi panggung. Acaranya kok khataman Alfiah Ibnu Malik mungkin ini santri. Tak gua apa bolak balik kok.
Itu siapa yang beriti bolak-balik? Siapa yang judulnya apalagi? Atau malunya tuh bolak-balik. Jadi langsung tadi penting. Al-yawma akmaltu. Pesta terjemah bebas adalah kira-kira gini terjemah. Itu tuh ayat ini turun ketika haji wada, haji terakhir Nabi sebelum wafat. Ini turun ayat ini apa? Al-yawma akmal. Setelah ini Al-Quran sudah tidak ada lagi ayat, sudah sempurna 30 juz. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan agama. Udah sampai terakhir, sampai ayat ini. Nah, selesai ayat terakhir tuh Nabi ngendikan begini. Balighu anni walau ayat. Ini sabda Nabi. Setelah Al-Quran turun ayat terakhir Nabi ngendikan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Lihat kalau orang nggak ngerti, orang tidak tahu asbabul wurud. Kalau Al-Quran ada sebab turunnya Al-Quran, namanya asbabun nuzul. Kalau hadis ada sebab turunnya hadis, namanya asbabul wurud. Asbabul wurudnya hadis ini setelah Al-Quran turun ayat terakhir al-yawma akmaltu lakum dinakum, Nabi lalu kemudian ngendikan balighu anni walau ayat. Bayangkan Pak, orang kalau baca hadis ini tanpa melihat asbabul wurud, mesti dia akan menyampaikan agama itu walaupun cuma ngerti satu ayat sampaikan. Betapa bahayanya Pak, orang kalau cuma bisa satu ayat disampaikan. Nah iya, kalau satu ayat benar Pak, kalau satu ayat salah kacau. Ngajarin alhamdulillahirabbil alamin ain, dia cuma bisa satu ayat tok, itu pun salah. Alhamdulillahirabbil alamin, yakin muridnya yang ngalamin daripada nggak ngalamin. Benar. Gak usah jauh-jauh, istighfar saja. Hari ini banyak orang yang mengucapkan istighfar salah. Kalau gurunya ngajari astaghfirullahaladzim, yakin muridnya jadi astaghfirullahaladzim. Tapi kalau gurunya ngajari astaghfirullahaladzim, yakin muridnya ya astaghfirullahaladzim. Itu cuma satu ayat. Nah, kalau benar satu ayat. Nah, kalau salah, melihat sesuatu yang tidak kita sukai, gurunya ngajarkan naudzubillahi min dzalik. Kalau gurunya ngajari naudzubillahi min dzalik, insya Allah muridnya jadinya naudzubillahi min dzalik. Kalau gurunya ngajari naudzubillah, muridnya jadi apa? Naudzubillah. Kalau gurunya ngajari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, muridnya jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayangkan kalau cuma satu ayat, gurunya ngajari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, muridnya jadi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahayanya orang menyampaikan dalil tapi tidak mengerti tentang asbabul wurud. Satu saja kalimat balighu anni walau ayat. Padahal ayat hadis ini yang dimaksud Nabi setelah Al-Quran turun 30 juz sempurna. Al-Quran itu sampaikan semuanya, jangan ada yang terlewat walaupun cuma satu ayat. Padahal itu yang dimaksud, sampaikan semuanya, jangan ada yang terlewat walaupun cuma satu. Bayangkan kalau keterangan ini tidak dibuat, pokoknya berdakwah itu sampaikan saja walaupun cuma satu ayat. Begitu kacaunya Pak. Lah ya kalau satu ayat benar, lah kalau salah menurunkan ilmu yang salah. Halo, masih ngantuk? Belum. Ada deh. Ini penting. Imam Syafi'i ini jawaban Imam. Saya kan hanya menjelaskan kali Quran kalau memahami, kalau sekadar baca, makanya butuh satu instrumen ilmu, namanya ilmu tapi untuk memahami setidaknya butuh 6 instrumen ilmu: nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani.
syukur istighfar wis pol-polan. Zaman sekarang santri sekarang menguasai 3 wis jos, nahwunya hatam, sorotnya hatam, balaghahnya hatam, keren wis pantes dipet mantu. Wis pantes cukup 3 iki kan Mas santri, jurumnya mu hatam, imriti mu hatam, alfiyah mu hatam, jos. Sorotnya tasrifan juz 1 2 3 selesai hatam, jos. Pekehnya hatam mulai safiratun najat, faktul korek adab, faktul murin adab, faktul jos. Pekehnya syukur hadisnya, sokeh bukhari adab, sokeh turmudi adab, sokeh muslim adab, jos. Tapi kok arba'in nawawi tok prek. Ya, santri masalahnya, santri ini payah kok kami kok hatam arba'in nawawi tok. Mesti apalmu pun innamal a'malu bin niat. Mulus keren. Ini mulang santri, ngapunten Bu, ini mohon maaf ini saya ngajari santri, anak-anak ini anak santri yang sedang ngaji biar semangat keilmuannya. Sing sepuh-sepuh itu saya nggak terlalu berharap banyak. Oh sepuh-sepuh pokolan ibadah Jumatan Jumat, waktu sholat 5 waktu, hari-harinya sudah sibuk bekerja, wes pol-polan bisa subuh berjamaah. Ya tadi, sing sepuh-sepuh tuh kalau melanjutkan lo sing ngaji sepuh itu diulang, orang nambah pinter. Pantes bae, sepuh-sepuh modal kuping ini kan, sama modal telinga yakin Pak kita ya zaman sepuh diulang saya ini kok apalagi pengajian cuma 2 minggu sekali, apalagi sebulan sekali. Ditanya kemarin bulan apa nyampe ya Bu. Ya, dan kita hanya modal dengeran, santri kan masih modal kita, instrumen daya ingatnya masih tinggi, chipnya untuk diisi memorinya untuk diisi masih banyak. Kita yang sudah tua ini ngerosok, udah angel. Kita kan nambahin tidak, ya paling yang nambah toswe ya sekiranya maksiatif, yang dulu masih seneng koprok judi, sekarang sudah enggak, gitu aja. Sholat jamaah, alhamdulillah kalau dulu belum rajin berjamaah, alhamdulillah sudah mau berjamaah. Yang dulu tadinya sudah mau tahlilan, terus mau tapi Jumatan belum mau, sekarang mau, alhamdulillah. Ngono ki wis keren, wis gantengin pun, kemudian tambah goni serumbuan gede, jenggote dawa, serbanan wis ustaz. Bisa apa tadi itu? Udah ustaz, ngono-ngono Pak, itu nambah alim ya, nambah pengetahuan sedikit, kok memori kita masih menampung, alhamdulillah. Tapi untuk menambahkan yang tidak, maka anak-anak kita ini menjadi tanggung jawab kita, sebab anak kita melanjutkan estafet ilmu untuk apa? Li'i'la'i kalimat tilah, maka tak picu kan, sampai itu butuh semangat gitu loh, biar tak kasih perbandingan. Itu anak saya santri saya ajak itu khatam alfiyah itu sekarang gak selesai, kemarin baru khatam tafsir Jalalain. Haji umur seumurmu, aduh, kalau mau cerita kuning, ledek, keren banget. Anak saya baru kelas 1 SMP, suruh baca kitab kuning, tak tes, baca kitab kuning le, yang hidupnya baca kitab kuning, lancar, si SMP. Penting lah, kalian melanjutkan estafet ilmu. Ini udane pakai urap, udane pakai kiai, biasa-biasa rawang ngopo-ngopo lah. Ini putar tak aja nih, ini penting ya. Al-Quran kalau sekedar paham baca, makanya butuh satu instrumen ilmu, namanya ilmu tajwid. Tapi untuk memahami tidak cukup hanya ilmu tajwid, tak butuh ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, dan instrumen ilmu itu berada di pondok pesantren. Silahkan Bapak Ibu putra putrinya mau dididik di mana saja, sekolah di mana saja, punya putra 2, punya putra putri 2, 3, silahkan. Tapi nitip tolong satu masukkan pesantren untuk memahami ini, untuk melanjutkan estafet ilmu ini. Itu. Kalau dulu jenengan pasti berpikir orang pondok pesantren paling dari opo, gitu kan?
orang pondok pesantren paling dari kaum, paling dari mutin itu. Tapi hari ini alhamdulillah peluang santri, kesempatan santri pulang dari pesantren punya modal pengetahuan ilmu dasar yang cukup. Insya Allah nanti jalan rezeki Allah ngatur-ngatur. Saya ini hampir tidak mengenyam pendidikan formal akademik, hampir ya hanya di pondok, tapi alhamdulillah ya cukup lama. LNS saya instruktur pendidikan kader di Nahdlatul Ulama. Kemarin tanggal 24, 25, 26 di PTPKNU di Darul Maarif. Rata-rata pesertanya S1 dosen sing ngajar inyong nih. Rata-rata peserta S1 ada yang doktor kan. Pesertanya tuh sing ngajar inyong nih. Tapi kan keren aku hatam soke buku dia. Saya hafal Bulughul Maram. Jadi kalau anak-anak ngajar Bulughul Maram, le halaman piro pernah aku? Halaman piro anu dak. Kalau Rasulullah SAW ngaji puluhan tahun. Oh, ini benar. Jadi estafet ilmu adalah kita jaga. Sebab ini tanggung jawab berada di pundak kita. Oh, ini Imam Syafi'i katakan. Saudara gubernur, kalau ingin paham Islam sempurna, maka merujuk wis pahami Quran dengan berbagai literaturnya, mukamanya, mutasabiyahnya dipahami, nasihnya pahami, mansurnya dipahami, muqayyadnya, amnya paham. Belum bisa memahami Islam dengan sempurna, maka harus merujuk keterangan dari Nabi, namanya Bayan Nabawi, keterangan agama yang bersumber dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bentuknya apa? Keterangan agama yang bersumber dari Nabi itu bentuknya apa? Pertama, bentuknya ucapan ngendikane Nabi, boleh jadi bentuknya perintahna, bi larangannya bi anjurannya bi dawuhna, bi ngendikane bi. Semua produk hukum yang keluar dari lisan Nabi namanya sunnah qawu. Belas. Lagi. Jadi mas santri kok lama-lama tambah ngomong. Semua produk hukum yang keluar dari lisan Nabi, semua produk ketetapan hukum yang keluar dari lisan Nabi namanya sunnah qawu. Sampai simak nanti di akhir tak kasih pertanyaan, satu pertanyaan 50.000. Oke. Mudah kiai kok sugih itu enak ya. Betulan Pak, mudah kiai kok sugih itu enak, gak ngarang-ngarang mulai disangoni amplop. Ya nek disangoni yo Arab ngono. Aja deh. Alisin. Produk hukum yang keluar dari lisan Nabi namanya sunnah qawu. Contoh biar mudah Pak. Nabi itu kalau pingin sahabatnya agar sahabatnya bisa sholat dengan benar, maka cukup Nabi ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana sholatku. Maka pernah dalam satu riwayat ada sahabat yang sampai tinggal di rumah Nabi karena ingin menunjukkan bagaimana tata cara sholat Nabi. Tapi kalau sholat di belakangnya sudah nunggu itu, sahabat sudah nunggu bagaimana? Karena Nabi ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana sholatku. Ini yang kita tirukan. Dua, ada kalanya Nabi tidak perin, ada kalanya Nabi tidak melarang, ada kalanya Nabi tidak menganjur, tapi Nabi melakukan. Nabi perintah tidak, Nabi ngendikan tidak, Nabi dawuh juga tidak, tapi Nabi melakukan. Silakan hari ini melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi. Tidak apa, mau dan. Nabi itu kalau mau tidur banyak riwayat mau dan, kalau mau makan tidur miring, ada sebelah kanan. Hari ini Bapak Ibu menirukan seperti Nabi boleh, tidak ada larangan. Mau dan kanjeng Nabi itu kalau makan pakai jari 3. Orang pernah nggo sendok, zaman Nabi ngomong sendok. Hari ini boleh, silakan menirukan Nabi makan pakai jari
Silakan, nggak ada masalah. Cuma kebetulan kalau yang dimakan soto nggak parah-parah mulai. Tapi boleh. Namanya sunnah fi'liyah, ketetapan hukum yang didasarkan Nabi. Nabi tidak perintah, Nabi tidak melarang, Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak jauh, Nabi tidak, tapi Nabi melakukan apa yang dilakukan Nabi. Saking banyaknya. Loh, Nabi ini umurnya 63 tahun. Yang dilakukan tentu banyak. Tidak mungkin semuanya tercatat. Namanya juga 63 tahun. Wong saya saja yang ngomong belum ada 1 jam aja jenengan udah nggak mungkin nyatet kok. Ya, apalagi Nabi 63 tahun umurnya nggak semua tercatat. Contoh tadi hanya sebagian kecil. Ada produk hukum yang Nabi tidak ngendikan, Nabi tidak merintah, Nabi tidak melarang, bahkan Nabi tidak melakukan sama sekali. Tapi dilakukan oleh sahabat, dan ketika sahabat itu melakukan, Nabi mendiamkan diamnya Nabi, lalu kemudian menjadi hukum sun. Satu waktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW hijrah, tahu hijrah ya? Hijrah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya transmigrasi. Apa? Transmigrasi. Hijrah. Dari mana? Nabi hijrah dari mana? Dari Mekah. Mekah ke mana? Madinah. Dari Mekah ke ketok ngajimu luru yakin rakatam. Nabi hijrah dari mana? Dari Mekah ke kelihatan. Mau jawab itu nggak berani. Sakitnya makin ngarep. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Yasrib, bukan Madinah. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Yasrib. Ketika Nabi sudah tinggal di Yasrib, kemudian Yasrib tertata dengan baik, ekonominya baik, peradabannya baik, toleransinya antar agama baik. Yasrib diganti nama oleh Nabi menjadi Madinah Munawwarah. Kalau si kabel, iya kan? Itu loh dah. Ini. Karena baru dengar selama ini didengarnya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi enggak hijrah dari Mekah ke Yasrib. Sampai buka kitabnya tarikh At-Tabari gitu. Jangan cuma Nurul Yakin. Nurul Yakin juz 1 juga ada keterangan. Juz 2 juga ada. Juz 3 yang enggak ada. Adanya di tarikh ya tarikh si rokok begede titik lah gitu. Mau Nurul Yakin ada enggak kata? Halo enggak kata Nurul Yakin? Dipong. Ini kan ngaji tarikh penting, tahu sejarah penting dan tidak mudah ditikurang. Udah ngomongin Quran Rasul hadis Nabi. Kalau kita menguasai ilmu kita gak gampang. Ada orang kok bid'ahkan kita. Kita tahu dalil alprek, wah itu kita apa kok? Saya ngaji sokai boleh bid'ah nih gimana? Kita punya dalilnya. Gitu. Nih ya. Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Yasrib, orang Yasrib, masya Allah senangnya. Masya Allah ini Nabi yang mau datang, masya Allah. Kita kalau pengajian begini, Lampung Selatan ini kan juga dengan kota Madiun. Lampung Selatan tuh ada pengajian Pak Yanto kami, pengajian rutinan malam Kamis. Tiba-tiba seminggu sebelumnya ada kabar Pak Bupati mau datang. Seminggu nih persiapan mulai babinsa ini gak rampung nih persiapan loh. Padahal yang datang cuma Bu. Ini Nabi yang datang sewenangnya. Saking senangnya. Masya Allah Bu, kalau jenengan tahu yang happy senang datang Nabi bukan hanya sahabat yang imannya sudah kuat, sampai biduan itu ikut senang. Sampai biduan itu parah. Jadi kalau buka di kitab Nurul Yakin juz 1 itu biduan buat rencana bahasa Arabnya namanya dalaid. Dalaid itu biduan. Kalau orang kita artis tapi bayarnya aneh-aneh ya. Bayarnya artis organ Indonesia. Ini biduan sono.
ketika ketutup sih kebuka cuma wajah ke atas. Wapun pikirannya aneh-aneh. Begitu biduan, wah biduan ini kita ingkang. Biduan itu buat rencana. Dengan tuh Nabi udah tahu Nabi berangkat dari Madinah, dari Mekah sampai asri kapan, sehingga biduan dicoba satu kampung kecil namanya Kampung Kuba buat rencana untuk menyambut kedatangan Nabi. Kira-kira dari Mekah sampai ke Yasrib melewati kampung kita sampai sini kapan? Orang Kuba begitu nyambut orang biduan Kuba itu berenang, ayo kita persiapan besok menyambut kedatangan Nabi. Kumpul begitu Nabi datang, biduan budan kumpul, nabuh terbangan, baca tola al-badru alaina, tola al-badru alaina, teng 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 teng. Dia kan belum ada kayak gini. Paling ya cuma batang kurma dipotong kasih kulit onta, prank gitu kan. Bunyinya kan cuma teng 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 teng. Brum. Oh itu biduan. Itu nggak ada yang nyuruh. Nabi juga nyuruh, nggak Nabi perintah. Apa Nabi melarang? Enggak. Begitu Nabi disambut oleh para dalail, Nabi mendiamkan saja. Nabi tersenyum, maka diamnya Nabi, senyumnya Nabi ini kemudian menjadi dalil karena tadi turunannya ya jadi ini. Lu kalau dulu nggak ada biduan gara-gara teng 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 teng, bro, ini mesti haram, ini mesti bid'ah. Makanya dulu sampai terima kasih hadiah Fatihah harus dalain. Super Pak. Andai kata dulu saya kebayangin itu anak-anak santri kan nggak ngerti. Dulu kalau nggak ada dalain mesti nggak ada marawisan, nggak ada mesti ini bid'ah kuropat kalau dalilin. Gimana orang sholawatan sampai terbangan? Untung kok dulu ada biduan tolal badruan. Saya tahu lah satu waktu. Ini namanya sunnah takririyah. Nabi tidak perintah, Nabi tidak melarang, Nabi tidak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan Nabi mendiamkan, diamnya Nabi kemudian menjadi satu waktu. Nabi mengutus salah satu sahabat untuk dakwah di pinggiran Madinah. Begitu sahabat ini sebenarnya sudah alim hafal Quran. Alim hafal Quran karena lama ikut Nabi, diutus dakwah pinggiran Madinah. Begitu dakwah di satu kampung kecil pinggir Madinah, sahabat ini setiap sholat subuh, kalau subuh sholatnya kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Tuh kulhu lagi. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Begitu asar kulhu lagi. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua maghrib kulhu lagi. Begitu isya kulhu lagi. Tiap hari sholat berjamaah 5 waktu dia menjadi imam yang dibaca kulhu alaih. Terus kulhu nggak pernah ganti surat. Sahabat yang di belakangnya lama-lama terus jadi raiso kok gak hafal Quran kok dikirim ke sini. Protes. Datang ke Nabi, sowan ke Nabi di Madinah kota, cerita ya Rasul, ini sahabat utusannya jenengan yang sampai utus ke kampung saya ini, kalau sholat 5 setiap berjamaah, ngimami cuma kulhu, apa enggak hafal surat lain? Apa benar? Sahabat yang diutus Nabi panggil ke Madinah, ditanya, apa benar? Kamu kalau sholat setiap kali sholat, Nabi kan enggak pernah model sholat begitu. Tapi kalau habis surat Al-Fatihah kan suratnya ganti-ganti. Ini sahabat kok gali acara sendiri. Nabi perintah juga tidak, Nabi juga mencontohkan juga tidak. Begitu dipanggil di hadapan Nabi, tanya apa benar? Kamu kalau sholat 5 waktu berjamaah jadi imam, yang kamu baca cuma surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Betul ya Rasul? Apa alasanmu? Saya itu senang ya Rasul, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifatun min sifatillah. Ada qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam. Senang luar biasa. Nabi belum menjawab, Allah kasih hadis qudsi. Apa jawabannya? Ana yuhibbuhu. Sampaikan ya Rasul, kalau saya senang. Sing jawab Allah.
Allah, ternyata imam-imam tarawih yang sekarang kalau rakaat kedua baca kulu ini jalannya. Nabi tidak melakukan, Nabi juga tidak perintah, tapi ada sahabat yang melakukan dan dibenarkan oleh Nabi. Baca kulu namanya sunnah takriyah. Nabi tidak melakukan, sahabat yang melakukan dibenarkan oleh Nabi. Contohnya masih banyak saking kayak ini cuma satu saja. Dah, ini kayaknya udah jam 11. Arpani piro teko jam 12. Oh, tak lanjut sedikit ya, tak tambahin. Bonus. Iki masalah undangnya gak moro. Redel kurno. Tentu aja. Saudara gubernur, kalau memahami Quran, memahami Islam dengan baca Quran dengan berbagai literatur tadi, muka muka sabihan nasihat itu belum ada Islam dengan orang. Sudah memahami hadis dengan modelnya Aulia Pireta, belum bisa memahami Islam. Imam Syafi'i ngendikan, maka saudara harus merujuk bayar akli, keterangan akal. Akal itu akal-akalnya ulama berembuk menjadi satu, membuat produk hukum yang produk hukum itu belum ada keterangannya di Quran, belum ada keterangan detail di Quran, belum ada keterangan mendetail dari Nabi, belum ada keterangan mendetail. Ulama berembuk menetapkan hukum sesuai dengan pengetahuan ulama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Metodologi yang digunakan namanya konsentrasi. Ketok tukang mangan pecel lele. Metodologi yang digunakan namanya konsensus. Apa Bu? Namanya konsensus. Metodologinya namanya konsensus. Hasil dari konsensus itu namanya ijma. Contoh, kita kecil kan diajarkan tuh kalau najis itu ada tiga. Ada najis mughalladah, ada najis mutawasithah, ada najis mukhaffafah. Sampai buka di ilmu hadis, ada enggak di hadis mutawasithah? Ada enggak hadis mukhaffafah, najis mukhaffafah? Ada enggak najis mutawasithah? Tidak ada. Ulama yang menyimpulkan berdasarkan apa? Cara menghilangkan. Karena Nabi hanya ngasih tahu, satu waktu ada kirik, tahu kirik? Kirik loh, anjing masuk di Masjid Nabawi hujan-hujan. Ada anjing masuk di Masjid Nabawi hujan-hujan gelubut basah. Sahabat yang keras, dasar kirik masuk di masjid. Udah pada marah-marah, Nabi masuk gitu, itu ada kirik turun ke masjid, cukup saja disiram saja pakai air 7 kali basuhan. Karena masjidnya gede ya lumayan, sakol bacaan rata sekali. Salah satu dari 7 kali basuhan itu memakai air yang bercampur dengan, kok susah cara ngilanginya, kok agak repot, harus disiram dengan 7 kali basuhan. Yang salah satu menggunakan dengan air yang dicampur dengan tanah. Agak susahnya berat ngilangkan. Ulama berembuk karena ngilangin susah disebut namanya mughalladah. Ada enggak di hadisnya Rasulullah, Pak? Ini hadis mughalladah itu tidak ada. Ulama lah yang menyimpulkan karena cara menghilangkannya susah maka disebut mughalladah. Kata mughalladah itu namanya ijma. Satu waktu ada anak kecil laki-laki lahir ceprot, belum makan apapun sebelum berumur 2 tahun. Anak laki-laki lahir ceprot, belum makan apapun kecuali ASI, air susunya ibu selama 2 tahun. Kencing, cur. Nabi cuma perintahkan cukup hilangkan najisnya, kemudian dipercikan air.
itu sudah dianggap suci. Ulama bilang kalau cuma kayak gitu ringan, mudah. Ulama sepakat karena ini menghilangkannya mudah, maka ulama kemudian sepakat dikasih namanya mukhafafah. Oh. Baru dengar? Wah iya. Nah, kok ada kotoran kita, semua yang keluar dari anggota tubuh kita, kotoran hewan. Cara menghilangkannya di mana? Harus dihilangkan dulu bentuk najisnya, disiram pakai air sampai hilang bau, warna dan rasa. Tapi tidak perlu harus disiram sampai 7 kali basuh. Tapi kayaknya ini hari ini susah ya enggak, ringan ya enggak, sedang. Ulama menyimpulkan karena sedengan namanya mutawassithah. Kapan kelompokkan hadis mukhafafah, najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mutawassithah, itu namanya ijma'. Halo, baru nggak? Terakhir, saudara gubernur Imam Syafi'i yang dia, saudara gubernur kalau memahami Quran, memahami Islam dengan baca Quran dengan berbagai literaturnya, memahami hadis dengan berbagai modelnya, memahami ijma', belum paham Islam, harus merujuk keterangan dari ulama berdasarkan analogi ulama sendirian. Kemudian berdasarkan ilmu yang ulama miliki, berhadis muncul ilmu analogi, menganalogikan sesuatu yang belum ada dalilnya, tapi zat dan sifatnya berbeda, tapi sifatnya sama. Namanya analogi. Dari analogi muncul hukum baru, namanya contoh. Besok bulan Ramadan, ini kan Rajab, habis Rajab besok bulan Sya'ban, habis Sya'ban masuk bulan Ramadan. Sebelum Ramadan habis, kita kan orang Islam wajib bayar zakat fitrah. Orang Sidosari zakat fitrah pakai apa? Orang Sidosari zakat fitrah pakai apa? Sampai cari dalilnya ada zakat fitrah beras. Menedok. Gak bakal ketemu mah, nyari hadisnya zakatul fitrati berasun. Gak bakal ketemu. Gak ada kan? Gak ada zakat fitrah beras itu gak ketemu. Itu Nabi itu kalau di Makkah kayak di Medina, pas kebetulan musim panen kurma, pas bulan Ramadan mau masuk bulan pas diwajibkan bayar fitrah, zakat fitrahnya Nabi pakai kurma. Kalau di Mekah kebetulan pas musim panen gandum, Nabi itu zakat fitrah pakai gandum. Tidak pernah Nabi zakat fitrah nganggo beras, apalagi tiwul. Benar. Nabi itu juga dalam catatan sejarah zakat fitrah kalau nggak kurma ya gandum. Diteliti oleh ulama ahli fikih, oh ternyata gandum dan kurma makanan pokok. Orang Indonesia kelas saya misalkan nggak mungkin zakat pakai kurma, wong mangan kurma setahun pisan. Nggak mungkin pakai gandum, nah dikiaskan gandum dan kurma makanan pokok, beras makanan pokok. Dari gandum dan kurma yang pernah dilakukan Nabi ketika membayar zakat menjadi beras, ini namanya qiyas. Halo. Anak orang ngomong gini, usaha saya nggak pakai qiyas, saya nggak pakai ijma', saya hanya pakai Quran, saya hanya pakai hadis. Dan terus zakatnya pakai apa? Gandum, kurma, di zakat fitrah masih pakai beras. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, boleh nggak zakat pakai duit? Kira-kira jawabannya apa? Kalau ada orang tanya, Pak Ustaz, boleh nggak zakat fitrah pakai duit? Jawabannya boleh. Syaratnya satu, makanan pokoknya tiap hari. Boleh itu zakat fitrah pakai duit itu boleh. Syaratnya tiap hari makanan pokoknya duit. Lah wong dari gandum kurma menjadi beras saja itu sudah kias, kok malah mau diganti duit. Itu hanya memudahkan konversi, tapi akadnya tetap makanan pokok. Saya zakat fitrah beras senilai sekilo 15.000.
Itu namanya zakat fitrah tetap beras. Walaupun bawa uang, akadnya tetap beras, namanya makanan pokok, memudahkan konversi dengan membawa duit. Tapi aku zakat fitrah uang, boleh, tapi syaratnya makanan pokoknya tiap hari duit. Deal? Nah, ini jawaban Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Gubernur Transfusiana Abdurrahman Al-Mahdi. Jawaban ini berada di kitab Risalah Imam Syafi'i berhalaman 314 halaman, ngajio diri. Pertanyaannya, sing ngarep dhewe tak takoni, saya ketemu siapa murid Imam Syafi'i yang nulis kitab Risalah? Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Ayo, 50.000, 5 santri. Berapa? Siapa? Tak tambahi 100. Siapa? Di belakangnya yang cantik-cantik tidak ada bisa. Murid yang mau Syafi'i yang nulis kitab Risalah. Tadi sudah saya sampaikan. Gak bisa? Bukan dong. Ini yang muda, agak muda. Nabi kan punya kaul, namanya kaul qadim sama kaul qadim sama kaul. Imam Syafi'i itu punya kaul, pendapat Imam Syafi'i itu ada dua, ada kaul qadim sama kaul qadim sama kaul. Istilah santri ini jangan pungal-pungung ini gila. Namanya kaul qadim sama kaul jadid. Yang kaul qadim di mana, kaul jadid di mana? Kan, saya ketemu. Lalu melebu kantong, nggak ada yang bisa. Insya Allah dikit-dikit ini Pak Yai ngapunten mudah-mudahan barokah. Tadi saya tidak maksud jenengan, tapi hanya berikan support anak-anak ini. Saya udah seneng, udah bahagia. Jenengan seneng karo sholawatan, tapi tidak cukup. Paling utama ilmu. Jangan habis waktumu hanya ngalor ngidul dibandingnya sholawatan kok buroni, tapi gak ngaji, nanti gak tahu akhlak, nanti gak tahu ilmunya Pak Yai siapa yang akan melanjutkan? Kalau tidak meluruskan ulama pasti bingung. Kekhawatiran saya sebagai kiai di pondok itu Pak, sampai kiai itu goblok kabeh wakoti Pak. Yang mau lanjutin siapa nih? Loh, kitab saya di rumah seambrek saat perpustakaan. Anak-anak saya, santri saya gak iso ngaji, kacau. Penting, sholawat bisa, tapi ndak cukup. Sing penting ilmu. Dimana ilmu? Ngaji dengan baik. Tiap hari ngaji, baca dari kitab, mulai dari kitab kecil. Gitu. Sampai kiai jauh begini. Cukup ilmu silakan. Saya dulu mondok sampai begitu kan, sampai guru saya berkata kues kono Dario. Berarti guru menganggap inonge kalau terjun mangkata terus ngisi lah. Ketemu Gus Rom gak ngisi baru mau kitab beres gitu. Alhamdulillah berkah kasih Allah rezeki, alhamdulillah cukup, alhamdulillah bilenya cukup ya, pantas umumnya lah. Kalau soalnya beli motor ya beli motor, temennya beli mobil juga beli mobil, temennya ada tanah ya beli, saya nggak perlu beli, tanahku sombong dikasih orang. Itu ada yang ngasih saya 1 hektar, ini kan tak miliar Pak Regoni. Ini kalau nggak bukan barokah harus sulit. Ini penting, estafet sholawat bagus tapi tidak cukup. Yang paling penting ilmu ngaji. You understand? You understand? Are you question for you? There is no question. Okay. Are you question for you? There is no. Okay. Ini guru bahasa Inggris saya. Saya di pondok lulus IAIC, Pondok Pesantren Rumah Pacitan di Lampung. Awal pertama saya bukan ngajar ngaji, ngajar di SMP, ngajar bahasa Inggris. Keren buatan. Keren cah pondokan mulai bahasa Inggris kan. Nah, saya kalau ngajar sama anak-anak saya, ada santri saya di sini, ya kadang-kadang pakai bahasa Inggris, tak jelasin ngaji kitab, tak jelasin muridnya yang bahasa Inggris. Bapak ngomong apa jadi santri? Ayo, keren, jadi santri keren, mondok itu keren, ngaji itu keren.
Dan sholawatan itu jangan berhenti di sholat, ngaji, lanjutkan estafet ilmu yang belum miliki, mudah-mudahan barokah manfaat. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti Bapak Ibu ketika saya berdoa sampai pada kalimat agisna, pas kalimat agisna, jenengan angkat tangan jenengan segini saja. Jangan terlalu tinggi. Angkat tangan segini, tundukkan kepala, pejamkan kedua matamu, kemudian minta sama Allah satu permintaan saja. Insya Allah pas ini peringatan Rojabiyah, malam Kumis, malam Barokah, diawali dengan manakib, diawali dengan sholawat. Insya Allah doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Satu permintaan saja. Pas saya baca agisna, pejamkan kedua mata, tundukkan kepala kita, angkat mohon sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah, sayyidil awalin wal akhirin, tabarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in wa barik wa hamda rabbil alamin. Rabbi ya Allah, Rabbi ma sya Allah, Rabbi ya Allah, Rabbi ma sya Allah, Rabbi ya Allah, Rabbi ma sya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fil qafi masitah ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudurna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftalana ya Allah bi futukil arifin. Allahumma aftalana bi futukil arifin. Allahumma aftalana babal rahmah, babal barakah, babal quwwah, babal nikmah, babal sihah, babal rizq, babal khairat. Rabbana ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama'i ta'kul tanzurna ya Allah wa anta khairur rizqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah rizqan hasanan halalan thayyiban mubarakan katsiran bila tamin khairan zakatin ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a mubarakan fid dunya hatta al-akhirah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal ulama awliya ta'ala warasatul amja bika alim alamah la ya'sunna Allah isya. Allahumma ya man yaktabian jamil khalqi wa la tumin ya ahad ya man la akhiran batanya. Allahumma ya muqaddikal abab, Allahumma ya musabibal asbab, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma mukhrijana agisna ya Rabb. Agisna. Silakan sebutkan hajatnya masing-masing. Agisna ya Rabb. Natawassalu bika ya Rasulullah ila Rabbi bi hajati wa hajatina. Natawassalu bika ya Rasulullah ila Rabbi bi hajati wa hajatina. Natawajjahu bi jahika ya Rasulullah ila Rabbi bi agisna ya Rabb. Agisna ya Allah. Tawakkalna alaika ya Rabb, qadaina fa'adina, fa'adna amrina ilaika ya Razzaq ya Allah, maghfir ya Allah. Allah jal fi qulubina nur, wa jal fi sam'ina nur, wa jal basarina nur, wa jal yaminina nur, wa jal yasarina nur, wa jal fi a'dhamina nur, wa jal fi nur ya ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun rabbil alamin. Sirril Fatihah. Qul billahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Jangan berdiri terlebih dahulu, mari kita sama-sama tutup dengan sholawat berkah. Maulaya sholli wa daiman abada ala habibika khairil kulli ini huwal habibul ladzi
minal awalimu tahimi ya Rab. Angkat kedua tangannya. Balik maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al azami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrid alal muslimin. Bapak Ibu rahmatullah, ada tutur kata ucapan semuanya kurang berkenan di hati ibu bapak semuanya tulus keluar dari hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar